Halo semuanya, it feels so good to be back filming videos. Sebelum lanjut, aku mau cerita dikit dulu. Jadi di pertengahan Oktober kemarin, aku sempat kena masalah yang bikin aku harus mundur dulu dari konten, dari sosial media untuk menenangkan diri. Dan begitu aku udah mulai tenang, aku kena batuk parah, jadi nggak memungkinkan untuk bikin video. Dan begitu batuknya udah mulai sembuh, bibir aku kesundul sama kepalanya anakku dan jadi sariawan gede banget sampai bibir bawah ini tuh sempet jebeu bengkak banget kemarin. Jadi aku nggak mungkin rekaman video karena mau ngomong aja sakit banget. Dan akhirnya semua itu berhasil terlalui, aku bisa rekaman sekarang. Meskipun aku lagi kena pilek dan suaraku agak begini, agak bindeng, but it's okay. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke daftar buku-buku yang aku baca sepanjang bulan September dan Oktober. Buku pertama yang aku baca di bulan September kemarin adalah Conversations with Friends yang ditulis oleh Sally Rooney. Ini adalah buku pertama Sally Rooney yang aku baca dan aku baru ngerasain baca buku yang sama sekali nggak ada tanda kutipnya. Jadi bahkan di bagian-bagian dialog antar tokohnya pun tuh si Sally Rooney nggak pakai tanda kutip. Jadi ditulis begitu aja kayak kalimat biasa. Dan itu bikin pengalaman baca buku ini tuh jadi agak datar gitu. Conversations with Friends ini menceritakan tentang seorang mahasiswi bernama Frances yang punya seorang sahabat sekaligus mantan pacarnya yang bernama Bobby. Mereka berdua ini cewek ya by the way. Dan suatu hari mereka bertemu dengan seorang fotografer bernama Melissa yang berusia di pertengahan 30-an. Dan karena itu mereka jadi kenal sama suaminya Melissa yaitu Nick. Dan akhirnya si Frances sama si Nick ini menjalin affair. Buku ini mengisahkan tentang perselingkuhan dan juga mengangkat isu polyamory. Buku ini tuh vibes-nya tuh kayak sedih tapi horny gitu. Aku pernah baca opini orang yang bilang kalau buku-bukunya Sally Rooney itu return porn. Ya ada sih bagian-bagian yang cukup panas, tapi menurut aku nggak panas-panas banget sih dan ya so-so lah baca Sally Rooney ini. Buku kedua yang aku tamatkan adalah Tutur Dedes karya Amalia Yunus. Ini karya pertama beliau yang aku baca dan ini pertama kalinya aku baca historical fiction yang diangkat dari kisah Ken Arok dan Ken Dedes di zaman-zaman kerajaan dulu. Mungkin kalau kalian masih inget di pelajaran sejarah waktu SD pernah disinggung cerita tentang Ken Arok, Ken Dedes, dan gimana Ken Arok ini ingin mendapatkan Ken Dedes sebagai istrinya sampai-sampai dia rela untuk bikin keris terkutuk ke seorang dukun sakti bernama Empu Gandring. Nah, buku ini menceritakan kisah itu, tapi diceritakan dari sudut pandang si Dedesnya. Dan aku suka banget gimana cara penulis menggambarkan tokoh Dedes di sini sebagai perempuan yang fierce, smart, berani, dan jauh dari kata-kata damsel in distress. Buku ketiga yang aku tamatkan di bulan September adalah sebuah karya klasik yang pastinya kalian semua udah tahu, yaitu Alice's Adventures in Wonderland karya Lewis Carroll. Kalian pasti udah tahu lah ya ceritanya gimana tentang seorang gadis kecil bernama Alice yang mengikuti seekor kelinci putih masuk ke dalam lubang kelinci. Lalu dia terjatuh dan sampai di sebuah dunia bernama Wonderland dengan segala makhluk-makhluk aneh non-absurd di dalamnya. Aku baca buku ini karena kebetulan dari Matty Book Club waktu di bulan September kemarin itu mengadakan acara read aloud buku ini. Jadi masing-masing board members itu gantian membacakan bab-bab dari buku ini dan aku kebagian baca 2 bab. It's a pretty fun read. Buku keempat yang aku selesaikan di bulan September adalah buku yang udah terkenal banget juga, terutama di kalangan bookstagrammer Indonesia, yaitu Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Buku ini juga merupakan sebuah historical fiction yang mengangkat kisah aktivis tahun 1998 dulu di zaman-zaman pergantian Orde Baru menjadi masa-masa reformasi. Tokoh utama di buku ini adalah seorang aktivis bernama Laut. Dari bab pertama udah langsung dikasih tahu sih sebenarnya nasib akhirnya si Laut ini gimana, dia tertangkap dan dibuang ke laut. Baru di bab-bab selanjutnya dijabarkan gimana dia bisa sampai ke titik itu. Setelah menyelesaikan buku ini, aku mengerti sih kenapa buku ini tuh hype banget di Indonesia.
Dan I totally recommend this book untuk kalian yang mungkin generasi yang lahir setelah tahun 98 yang ingin tahu gambaran seperti apa sih gimana hidup di masa itu, kalian bisa coba baca buku ini. It's a really great book, sangat-sangat menyentuh hati dan emosional. Melihat gimana perjuangan mahasiswa di tahun itu dan gimana perasaan keluarga mahasiswa yang ditinggalkan pasca menghilangnya aktivis-aktivis di tahun 1998. Oke, jadi di bulan September aku hanya baca 4 buku, kayaknya bulan yang paling nggak produktif sepanjang tahun 2022. Dan di bulan Oktober juga nggak gitu banyak sih buku yang aku baca, jadi langsung aku lanjutkan aja ya ke buku-buku yang aku baca di bulan Oktober. Buku pertama yang aku selesaikan di bulan Oktober adalah I Was Born for This, karya Alice Oseman. Aku udah penasaran banget sama karya-karyanya Alice Oseman sejak aku baca dan nonton serial Heartstopper. Tapi kalau Heartstopper itu kan bentuknya graphic novel. Kalau ini benar-benar novel, jadi nggak ada ilustrasi gitu di dalamnya, hanya huruf-huruf dan kata-kata. Buku ini menceritakan tentang seorang remaja 18 tahun bernama Angel Rahimi yang ngefans berat sama sebuah boyband bernama The Ark, khususnya sama Jimmy Kagarichi, yaitu gitarisnya. Nah, suatu hari mereka ini dipertemukan di situasi yang nggak biasa, di sebuah insiden yang nggak mengenakan. Dan tanpa sengaja, dari pertemuan mereka itu, akhirnya Angel terlibat dalam masalah pribadinya Jimmy. Awalnya aku kira buku ini adalah buku romance antara anggota boyband dan fansnya, but it turns out I was totally wrong. Tapi meskipun buku ini bukan romance, it is much better than I expected karena buku ini mengingatkan aku untuk mencari dan menemukan jati diri kita sendiri di tengah berisiknya, di tengah hiruk pikuknya dunia. I totally recommend this book if you love young adult books. Buku kedua di bulan Oktober adalah karya Sally Rooney lagi, yaitu Normal People. Dan sama seperti pengalaman baca Conversations with Friends, baca buku ini tuh kerasa banget gitu vibes sedih, depressed, tapi horny yang dirasakan sama tokoh utamanya. Tapi kalau disuruh membandingkan dua buku itu, aku lebih suka yang ini karena ceritanya tuh lebih ada warnanya dibandingkan dengan yang pertama. Jadi kalau buku yang ini tuh menceritakan tentang sepasang friends with benefits bernama Marianne dan Connell, dan sepanjang buku ini mereka tuh berusaha meyakinkan diri mereka sendiri kalau mereka tuh nggak butuh satu sama lain, hanya cukup menjadi friends with benefits aja. Dan sepanjang buku ini tuh aku gemes, kenapa sih mereka tuh nggak pacaran aja dari awal gitu, nggak jujur sama perasaan satu sama lain dari awal. If you love contemporary romance, modern day romance, you might love this book. Buku ketiga yang aku tamatkan di bulan Oktober adalah karya Taylor Jenkins Reid yang terbaru berjudul Carrie Soto is Back. Kalau kalian udah pernah baca bukunya Taylor Jenkins Reid yang judulnya Malibu Rising, nama Carrie Soto ini pernah disebut-sebut dan muncul juga di buku itu sebagai selingkuhan dari salah satu pasangan tokoh utama di sana. Dan di buku itu kita nggak terlalu suka sih sama karakternya Carrie Soto. Dan di buku ini dibahas lebih lanjut lagi gimana kerasnya karakter Carrie Soto, but in the end we learn to like her. Jadi di buku ini diceritakan bahwa Carrie Soto ini adalah seorang petenis wanita yang udah pensiun di usia hampir 30. Dan bertahun-tahun kemudian, di usia 37 tahun, Carrie memutuskan untuk kembali terjun ke dunia tenis karena ada seorang petenis wanita yang lebih junior yang bisa menyamai rekornya Carrie waktu itu. So, Carrie Soto is very, very determined to make a new record in tennis. Kira-kira apa dia berhasil atau enggak? Then you must read this book to find out. It is a very fun and touching story. Buku setebel ini aku beresin dalam 2 hari kerja aja karena ceritanya page turner and I really, really love it. Review lebih lengkap buku ini ada di blog aku, akan aku cantumkan linknya di description box. Buku keempat yang aku tamatkan di bulan Oktober adalah I Hate Diet, karya Yulia Balchun. Buku ini adalah satu-satunya buku non-fiksi kayaknya di video kali ini. Dan buku ini juga cukup hits di Instagram dan TikTok karena penulisnya Yulia Balchun adalah seorang
influencer terkenal yang mempromosikan gaya hidup sehat dan diet dan fitness. Jujur, aku tuh nggak pernah struggle dengan yang namanya berat badan. Bahkan sampai aku hamil, melahirkan, menyusui, aku tuh nggak pernah cemas sama berat badanku. Karena aku yakin kalau aku tuh bisa dapetin berat badan yang ideal, yang kurus. Karena dari dulu aku tuh selalu kurus. Tapi kenyataannya setelah aku berhenti menyusui dan aku masih makannya banyak, tahu-tahu berat badan aku melambung tinggi, naik 7 kilo dalam waktu 3 bulan. Dan sampai sekarang, sampai setahun lebih setelah aku berhenti menyusui, berat badan aku masih stuck di angka yang aku nggak suka. So I was very disappointed with myself. Dan sejak itu aku mulai struggle sama berat badan, mulai gampang stres tiap lihat timbangan, dan itulah juga yang mendorong aku untuk beli dan baca buku ini. Dan setelah baca buku ini, aku jadi lebih nggak takut untuk makan, lebih nggak takut lihat timbangan, lebih semangat mau olahraga. Buku ini nggak cuma membahas soal gimana cara diet, gimana cara menghitung kalori, tapi ada hal yang lebih penting sebelum mulai diet, yaitu mindset. Jadi buku ini kayaknya hampir separuh awalnya itu bahas soal gimana memiliki mindset yang benar untuk diet, apa aja kesalahan-kesalahan mindset seorang yang mau diet untuk pertama kali, dan it really helps. I love this book dan aku akan baca berulang kali setiap kali aku butuh referensi untuk gaya hidup sehat. Buku kelima yang aku tamatkan di bulan Oktober adalah sebuah buku horor karya penulis Filipina yaitu Rin Kupeko. Buku yang aku baca berjudul The Girl from the Well. Buku ini aku baca karena penulisnya itu adalah bintang tamu di acaranya Meti Book Club bulan Oktober kemarin, dan aku jadi penasaran sama karya-karyanya. Ditambah aku juga udah cukup lama nggak baca buku yang genre-nya tuh bener-bener horor. Buku ini menceritakan tentang seorang hantu bernama Okiku yang tewas di usia 16 tahun di Jepang sekitar 300 tahun yang lalu. Dan setelah dia tewas, Okiku ini berkeliling ke seluruh dunia. Dia memburu pembunuh anak kecil di seluruh dunia dan membalaskan dendam kepada mereka supaya roh anak-anak yang dibunuh itu bisa pergi dengan tenang ke alam berikutnya. Dan suatu hari Okiku ini bertemu dengan seorang remaja 15 tahun bernama Tark yang punya banyak tato di badannya. Dan ternyata tato-tato ini yang menarik Okiku sejak awal mengandung sebuah kutukan kuno yang bisa membahayakan nyawa Tark. Aku suka cerita horor ini, ceritanya cukup menyeramkan dan cukup gory juga. Tapi karena ini juga genre-nya untuk young adult, jadi kegorian dan kengeriannya itu nggak yang sampai bikin kita nggak nyaman sih. Jadi untuk orang dewasa yang penakut seperti aku juga bisa menikmati baca buku ini. Now I'm looking forward to read more of Rin's books. Oke, jadi total ada 9 buku yang aku baca di bulan September dan Oktober. Memang agak sedikit sih dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, tapi mengingat bahwa kemarin ini aku sempat sakit dan kena masalah, jumlah 9 buku dalam 2 bulan itu dipikir-pikir udah lebih dari cukup ya. Jadi kalau kalian suka video-video wrap up books kayak gini, kalian bisa intip video-video wrap up books aku di bulan-bulan sebelumnya. Di sini dan di sini. See you there. Bye-bye.